Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Syahira dari kelas 9A. Pada kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan RMS atau bisa disebut juga Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan RIS. Pemberontakan RMS diproklamirkan pada 25 April 1950 yang berlokasikan di Ambon sebagai markas pusat. Berikut adalah tokoh-tokoh pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama ada Christian Robert sebagai pemimpin pemberontakan RMS. Yang kedua ada Johannes Alvarez Manumasa sebagai tokoh yang menggagas terbentuknya RMS. Lalu ada Johannes Hermanus Manuhutu, yaitu tokoh yang memproklamasikan terbentuknya RMS. Yang terakhir ada Dan C.J. Samson sebagai panglima militer. Wilayah Maluku memiliki sejarah panjang dalam kekuasaan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia termasuk Maluku. Maluku Selatan atau Ambon memiliki identitas dan kebudayaan yang kuat, dengan sebagian masyarakatnya menuntut kemerdekaan atau otonomi lebih besar. Permasalahannya dimulai ketika ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Jakarta, sentimen etnis dan agama yang berbeda, terutama antara umat Muslim dan Kristen, keinginan untuk mempertahankan status quo kekuasaan dan pengaruh Belanda. Pada akhirnya, Christian Robert memproklamasikan di Ambon dan RMS mengklaim sebagai negara merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Proklamasi ini dipicu oleh ketidaksetujuan terhadap keputusan integrasi Maluku ke Indonesia. RMS melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia, mengandalkan dukungan dari sebagian masyarakat Maluku dan kelompok militer yang tetap loyal kepada Belanda. Konflik ini berlangsung lebih dari 1 dekade, meskipun gagal mendapatkan pengakuan internasional. Tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan. Operasi militer besar-besaran dilakukan untuk menumpas RMS, termasuk Operasi Merdeka pada tahun 1952. Tindakan represif menyebabkan banyak korban jiwa terutama pihak RMS dan warga sipil. Akhirnya tahun 1963, pemerintahan Indonesia berhasil mengalahkan RMS dan menguasai sepenuhnya wilayah Maluku. Pimpinan RMS termasuk Christian Robert ditangkap dan diadili. Meskipun pemberontakannya sudah berakhir, dampak politik dan sosialnya masih terasa loh hingga saat kini. Terdapat 3 dampak pemberontakan RMS. Yang pertama ada politik, yaitu menegaskan pentingnya integrasi dan kesatuan negara Indonesia. Yang kedua sosial, yaitu ketegangan etnis dan agama yang sempat muncul terutama di wilayah Maluku. Yang terakhir ada militer, yaitu peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman separatisme. Jadi kesimpulannya, pemberontakan RMS adalah bagian dari sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kesatuan dan keutuhan negara. Konflik ini meningkatkan pentingnya kesadaran akan keberagaman dan pentingnya dialog untuk mengatasi ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Meskipun RMS gagal, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat rasa nasionalisme. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.